Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita selalu diberi kemudahan dalam memahami setiap pembelajaran. Anak-anak, di pembelajaran 1 kemarin, Ibu sudah menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup dan macam-macam makhluk hidup, yaitu yang terdiri dari 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, hari ini di pembelajaran yang kedua, Ibu akan menjelaskan lebih detail, yaitu tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Simak penjelasan Ibu berikut ini ya. Ciri-ciri cicak adalah yang pertama yaitu dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Di kaki cicak terdapat perekat yang dinamakan spatula. Berikutnya, cicak juga bernafas. Alat pernafasan cicak menggunakan paru-paru. Cicak juga membutuhkan makan. Makanan cicak yaitu nyamuk. Dan cicak juga dapat bertumbuh dari kecil menjadi besar. Kemudian cicak juga berkembang biak dengan cara bertelur untuk memperbanyak keturunannya. Ciri-ciri ikan adalah yang pertama yaitu ikan juga bergerak. Ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan berenang menggunakan siripnya dan ekor pada ikan digunakan untuk membelok arah. Yang kedua, ikan bernafas menggunakan insang. Yang ketiga, ikan juga membutuhkan makan. Nah, makanan ikan yaitu cacing atau bisa berupa pelet. Yang keempat, ikan juga dapat bertumbuh. Dan ciri-ciri ikan yang kelima yaitu ikan juga berkembang biak dengan cara bertelur. Makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang menggunakan sirip, sedangkan cicak bergerak dengan cara merayap. Nah, sekarang apakah tumbuhan itu juga bergerak? Cara tumbuhan bergerak yaitu pada umumnya pucuk tumbuhan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Gerakan tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari. Anak-anak, kita akan belajar tentang alat pernafasan makhluk hidup. Dikatakan makhluk hidup itu karena dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas menggunakan paru-paru, ikan bernafas menggunakan insang, dan hewan mamalia atau hewan yang menyusui seperti sapi dan kambing bernafas menggunakan paru-paru. Sedangkan cacing bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Nah, anak-anak, apakah tumbuhan juga bernafas? Tentu saja, tumbuhan juga mempunyai alat pernafasan. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang. Alat pernafasan pada permukaan daun disebut stomata. Nah, anak-anak, ada perbedaan antara yang dihirup dan yang dikeluarkan antara tumbuhan dengan manusia. Kalau manusia bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan itu menghirup karbon dioksida, kemudian diolah dan dikeluarkan menjadi oksigen yang kita hirup. Jadi,
Udara yang kita hirup itu tidak akan habis selama tumbuhan itu tetap ada. Jadi kita harus tetap menjaga lingkungan, merawat tanaman, jangan sampai tanaman itu kita tebang sembarangan. Kemudian untuk ciri-ciri makhluk hidup berikutnya yaitu bertumbuh. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar pertumbuhan manusia yang dimulai dari bayi, kemudian tumbuh hingga dewasa. Juga ada contoh pertumbuhan dari ayam yang dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, dan bertumbuh menjadi ayam remaja dan ayam dewasa. Di situ juga ada gambar pertumbuhan tumbuhan, yaitu yang dimulai dari biji, keluar tunas, hingga bertumbuh tinggi. Ciri-ciri makhluk hidup berikutnya yaitu makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan ada makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, tujuan dari berkembang biak ini adalah agar makhluk hidup itu tidak punah. Makhluk hidup juga memperbanyak keturunan. Anak-anak, hewan itu berkembang biak dengan berbagai macam cara. Sekarang kita akan pelajari bagaimanakah cara hewan berkembang biak. Nah, jika dikelompokkan berdasarkan cara berkembang biaknya yaitu 1. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau disebut ovipar. Contohnya yaitu ayam, bebek, ikan. Yang kedua, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau disebut vivipar. Contohnya seperti sapi, kucing, kambing. Dan yang ketiga yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak atau disebut ovovivipar. Proses bertelur dan beranak berlangsung secara berurutan. Contohnya yaitu hewan yang bertelur dan beranak yaitu pada ikan pari, ular, kuda laut. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan, dan sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Sekarang, apakah tumbuhan juga memerlukan makanan? Tentu saja, karena tumbuhan juga makhluk hidup. Nah, sebagai ciri-ciri makhluk hidup yaitu makan. Apakah makanan tumbuhan? Makanan tumbuhan yaitu berupa air dan karbon dioksida. Berbeda dengan hewan dan manusia yang harus memakan sumber makanan. Tanaman menghasilkan makanan sendiri. Proses pembuatan makanan ini terjadi dalam proses fotosintesis di daun tumbuhan. Untuk ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsang. Nah, seperti apakah yang dimaksud dengan makhluk hidup peka terhadap rangsang? Anak-anak coba perhatikan pada gambar yang ada di video ya. Gambar nomor 1 itu jika kita melihat sinar matahari yang menyilaukan, maka dengan cepat kita akan menutup mata. Itu tandanya bahwa manusia itu peka terhadap rangsang. Untuk contoh yang kedua yaitu pada daun putri malu yang akan menutup daunnya jika disentuh. Dan pada kaki seribu yang akan menggulungkan badannya jika disentuh. Anak-anak, demikianlah penjelasan Ibu hari ini. Selamat belajar ya, semoga sukses.